BPS ya. Itu memang kemarin dinas mengeluarkan surat edaran terkait dengan pembiayaan sesuai dengan Perda. Jadi itu juga include terkait dengan pemeriksaan beberapa lab termasuk kolesterol di situ, sehingga memang Puskesmas harus mengikuti sesuai dengan apa yang sudah diedarkan dari Dinas Kesehatan. Nggak ada Pak, tak oning kalau. Puskesmas di Kabupaten Sumeneb tengah sibuk melayani kebutuhan surat keterangan sehat. Surat tersebut menjadi salah satu persyaratan mendaftar PPS. Namun dalam prosesnya muncul polemik. Tarif surat kesehatan simpang siur tidak sama dengan ketentuan Dinas Kesehatan Sumeneb. Ketentuan tersebut ialah bernominal Rp67.000 untuk pasien baru dan Rp65.000 untuk pasien lama. Kalau dia pasien baru tadi kan berapa tadi? Pasien baru tadi 67.000. Itu barometernya itu registrasi pasien 10.000. Kemudian pemeriksaan kesehatan 10.000, pemeriksaan kesehatan umum ya 10.000, BP ya, maksudnya BP ya. Terus kemudian pemeriksaan kesehatannya 15.000, lab 32.000, maka total 67.000. Kalau untuk pasien lama, registrasi pasien itu 8.000. Dan prinsipnya Puskesmas tidak boleh keluar dari aturan dari dinas yang sudah tertandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Untuk di pemilu ya, tim pemilu ya. Pemilu itu bahwasanya yang diperiksa adalah lab ABC ya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan karena itu sebagai syarat untuk pembuatan surat sehat itu. Nah, dan itu mengacu pada Perda. Kalau ada puskesmas yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah diedarkan oleh Dinas Kesehatan, laporkan ke kami. Apakah sesuai dengan di lapangan? Beberapa pasien di Puskesmas Batang-Batang tidak perlu merogoh Rp67.000 untuk pasien baru dan Rp65.000 untuk pasien lama. Mereka hanya cukup membayar Rp32.000, sudah bisa membawa pulang surat keterangan sehat. Nominal Rp32.000 hanya untuk pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosa, meliputi gula darah Rp12.000 dan kolesterol Rp20.000, total Rp32.000. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan surat edaran Dinas Kesehatan Sumeneb. Kepala Puskesmas Batang-Batang Dr. Fatimatul mengaku stafnya melakukan kesalahan. Dia menyebutkan sebanyak 10 pasien yang hanya membayar Rp32.000. Menurutnya seharusnya Rp47.000 atau 10 pasien kurang Rp15.000. Rp32.000 itu malah kurang Pak. Itu kurang Rp15.000. Jadi kurang Rp15.000. Kurang. Itu hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Nah itu kebetulan yang kami ada pelatihan. Jadi semua yang hampir semua pegawai ada pelatihan. Nah yang ditempatkan di BP itu pegawai Ponkesdes, perawat Ponkesdes. Nah itu salah, dia lupa tidak mencentang pemeriksaan Rp15.000. Kereta kia kengki mau sobat yati saya petugas BP nah ki congok register sapaan nggak nikah. Kenal eta kia kurang 15.000 gitu Pak. Silakan lihat puskesmas lain sama jumlahnya. Kalau yang punya BPJS itu 47, yang tidak punya itu 59. Surat keterangan sehat itu tidak pakai BPJS. Jadi yang tidak kami tarik untuk pasien BPJS itu adalah di loketnya, rekam medisnya. Nominal tersebut masih belum selaras dengan surat edaran Dinas Kesehatan Sumeneb. Apalagi yang dibedakan adalah pasien lama dan pasien baru. Justru di Puskesmas Batang-Batang membedakan yang memiliki BPJS dan tidak. Dr. As'ad sudah menegaskan tidak ada fungsi BPJS dalam mengurus surat keterangan sehat. Karena memang surat keterangan sehat itu berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas itu memang mengacu pada Perda, dan untuk BPJS itu adalah jika sakit.
lama. Saya pun dulu ketika saya memerlukan surat keterangan sehat di rumah sakit umum daerah Muhammad Anwar, saya pun tidak bisa memakai kartu BPJS, tetapi memang itu memakai biaya mandiri. Oh, ya. Dr. Fatimatul mengaku tidak tahu dan tidak membaca surat edaran Dinas Kesehatan Sumeneb. Dia dengan tegas mengatakan nominal tersebut sudah selaras dengan puskesmas-puskesmas lain. Bahkan dia menduga Dr. As'ad salah memberikan informasi. Kalau romean Pak Dr. As'ad tak olinki ya kaulah. Karena kami sudah sudah rembukan antar kapus gitu Pak. Kalau sudah dihitung sesuai perbut ya seperti itu 59.000 untuk yang tidak punya BPJS. Kalau yang punya BPJS 47.000 tak tarik PMI. Apakah benar Dr. As'ad asal menyampaikan informasi tarif dan penyebaran surat edaran dari Dinas Kesehatan Sumeneb ke puskesmas-puskesmas terkait tidak merata? Surat keterangan sehat berdasarkan perbuk tarif pelayanan kesehatan yang berlaku saat ini. Jadi itu berdasarkan perbuk tarif. Perbuk tarif mengacu kepada Perda. Gitu ya. Nah, tadi besarannya kalau dia pasien lama itu 65.000, kalau pasien baru 67.000. Siap. Nah, nanti kalau ada puskesmas yang tidak memenuhi kaidah ini, laporkan ke kami. Begini, saya kurang tahu ya, itu berdasar apa? Karena itu kan harusnya di store. Kenapa kok ini dibawa dari edaran yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan? Siap. Pasti salah itu. Ya. Kalau kurang, laporkan ke kami. Nanti akan kami tanya, itu acuannya dari mana? Karena itu kan nanti kan juga harus disetor ke daerah. Baik, ada lagi? Sementara itu, Puskesmas Batang-Batang tidak akan menyetorkan sesuai surat edaran. Mereka bersikukuh sudah sesuai dengan perbub dan akan menyetorkan sesuai yang diterima dan dilakukan sejauh ini. Enggak, kita tetap bayar sesuai 32.000, tidak kami tambah-tambah. Jadi kalau memang nanti badose majar, kita tambahi ke 15.000 nah ka uang setoran. Pemeriksaan jadi memang kita tidak narik. Siapakah sebenarnya yang benar dan bagaimana dinamika tarif di puskesmas lain? Selanjutnya akan disajikan oleh KM Hafiz TV. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Sumeneb melaporkan.